Halo semuanya, selamat datang di bedah materi visual kita kali ini. Pernah nggak sih lagi asyik-asyik yang ngomong bahasa Inggris, terus tiba-tiba otak kita ngeblank dan mikir, ini pakainya speak atau talk ya? Tenang aja, kalian nggak sendirian. Hari ini kita bakal ngupas tuntas dua kata yang sekilas artinya sama persis, tapi ternyata cara mainnya beda banget. Ya, kita bakal ngebongkar misteri antara speak dan talk. Ada satu kutipan yang benar-benar pas banget dari sumber materi kita hari ini. Katanya gini, bahasa Inggris itu suka banget bikin dua kata yang hampir sama persis, terus seolah-olah bilang ke kita, nah lo silakan bingung sendiri. Asli, ini tuh tradisi linguistik yang sangat manusiawi. Tapi jangan khawatir, selesai dari sini kebingungan itu bakal hilang total. Oke, biar gampang diikutin, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita samain persepsi dulu di dua kata, satu makna. Terus kita kenalan sama karakter speak dan talk. Habis itu kita langsung praktek ke aturan grammar dan kesalahan yang sering banget kejadian. Terakhir, nah ini favorit saya, kita intip psikologi di balik kedua kata ini. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, dua kata, satu makna. Jadi gini masalah utamanya, kalau kalian iseng buka kamus dasar, speak dan talk itu artinya sama persis berbicara. Tapi tunggu dulu, vibe atau nuansanya tuh beda bumi sama langit. Speak itu fokusnya ke tindakan fisik berbicara itu sendiri, dan auranya formal banget. Kalau talk, ini lebih ke arah percakapannya, dan kerasa jauh lebih informal. Keduanya emang berbicara, tapi ibaratnya pakai baju yang beda. Yang satu pakai jas resmi, yang satu pakai kaos oblong yang asik buat nongkrong. Lanjut ke bagian 2, speak soal kemampuan dan formalitas. Mari kita kenalan sama karakter pertama kita. Bayangin aja speak ini sebagai seorang profesional yang super serius. Nuansanya resmi. Seringnya komunikasi satu arah, di mana yang paling penting itu pesannya nyampe ke audiens. Contohnya nih, the president spoke to the nation. Presiden berbicara kepada rakyat. Ini pas banget kan? Kalian gak bakal bilang presiden lagi talking ke rakyatnya, karena itu malah terdengar kayak mereka lagi nongkrong ngopi-ngopi santai. Nah, ini dia aturan emasnya. Tolong diingat baik-baik ya. Kalau kita lagi ngomongin soal kemampuan berbahasa, wajib hukumnya pakai speak. Misalnya, I speak English atau she speaks Japanese. Kenapa gitu? Karena penguasaan bahasa itu ibarat sebuah skill teknis. Itu adalah kapasitas fisik dan mental kita buat menyampaikan pesan. Jadi please banget, jangan pernah pakai kata talk buat urusan kemampuan bahasa. Sekarang kita masuk ke bagian 3, talk, soal percakapan dan interaksi. Kita putar haluan 180 derajat. Kenalin karakter kedua kita, talk. Kalau speak tadi lagi meeting kaku di ruang direksi, talk ini tuh ibaratnya social butterfly yang lagi asyik ngobrol bareng teman-temannya. Intinya, talk itu tentang interaksi dan pertukaran ide. Ini jalan dua arah guys. Kita pakai talk buat ngebangun hubungan sosial dan komunikasi yang ada sahut-sahutannya. Coba rasain deh kalimat we talk for hours atau kami ngobrol berjam-jam. Berasa banget kan keakrabannya? Tapi bentar deh. Walaupun talk itu biasanya santai, ada satu frasa ajaib yang bikin merinding. We need to talk. Waduh, kita semua tahu lah ya, ini tuh semacam ancaman emosional ringan tingkat universal. Begitu ada yang bilang gini, bubar jalan deh santainya. Tapi justru, ini makin ngebuktiin poin kita. Kata talk emang selalu berkaitan erat sama hubungan personal dan emosional yang sifatnya dua arah. Oke, kita masuk ke bagian 4, aturan grammar dan kesalahan umum. Sekarang, mari kita adu kedua kata ini di dunia nyata. Karena tahu arti aja kan nggak cukup ya, kita harus tahu cara pakainya, biar nggak canggung. Lihat perbandingannya nih. Kalau ada yang bilang, may I speak with you? Itu kedengarannya sopan, sangat berjarak dan, kayaknya ada masalah serius nih. Tapi bandingin sama, can we talk? Wah, itu terasa jauh lebih personal, akrab, dan langsung to the point. Pemilihan kata kalian benar-benar nentuin suasana obrolan. Ada lagi nih nuansa kecil yang super menarik. Bedanya pakai to sama with. Kalau kalian pakai to, entah itu speak to atau talk to, itu agak terasa satu arah. Kesannya kalian doang yang bakal nyerocos ngasih tahu sesuatu. Tapi kalau kalian pakai with, nah ini mengisyaratkan kalau obrolannya tuh bakal lebih setara dan dua arah. Memang sih dalam keseharian orang sering mencampur adukan ini. Tapi dengan tahu rahasia kecil ini, kalian punya kendali penuh atas vibe komunikasi kalian. Nah, ini krusial banget. Kalau perlu di screenshot, boleh banget. Ini adalah daftar dosa, maksudnya kesalahan umum yang paling sering kejadian. Ingat rumusnya, jangan pernah bilang talk English, selalulah pakai speak English.
Terus kalau kalian asyik ngobrol santai berjam-jam, bilang aja, talk for hours, bukan speak about casually for hours, itu kaku abis. Sama juga kalau lagi ngobrol ngidol semalaman, we talked about random things all night, itu jauh lebih natural dan enak didengar dibanding pakai kata spook. Sekarang, yuk kita speedrun beberapa idiom sehari-hari. Pertama ada speak up. Intinya, minta orang ngomongnya lebih keras dikit. Speak up please. Kenapa pakai speak? Ya karena ini berhubungan langsung sama fisik kita ngeluarin suara biar kedengeran. Masuk akal kan? Terus ada speak out. Ini artinya kalian berani bersuara secara terbuka. Biasanya buat menentang ketidakadilan gitu deh. Misalnya, she spoke out against bullying. Perhatiin deh, idiom ini tetap ngebawa energi dari kata speak yang formal, kuat, dan tegas. Ini bukan sekedar obrolan warung kopi, ini adalah sebuah pernyataan sikap. Nah, kalau dari keluarga talk, kita punya idiom kayak talk back. Artinya ngebantah atau ngejawab pakai nada nantang. Kayak, don't talk back to your parents. Karena dasar dari talk adalah interaksi, talk back ini sukses banget nangkep esensi saut-sautan pas orang lagi adu mulut. Dan yang ini, wah ini menarik banget. Sweet talk. Artinya, ngerayu pakai kata-kata manis. Kayak, he tried to sweet talk her. Ada observasi dari sumber materi kita yang cerdas banget soal ini. Ternyata, evolusi bikin manusia pakai bahasa itu nggak cuma buat nyampein fakta doang loh, tapi juga buat ngerayu, ngebujuk, dan dapetin apa yang kita mau. Bener-bener kreatif ya manusia itu. Kita akhirnya sampai di bagian kelima, psikologi di balik kata. Ini dia bagian favorit saya. Percaya atau enggak, kalian tuh bisa memanipulasi suhu emosional di sebuah ruangan cuma dari milih antara dua kata ini. Speak itu rasanya terkontrol, formal, dan terstruktur. Cocok banget buat jaga jarak dan nunjukin otoritas. Tapi kalau kalian pengen ngeruntuhin tembok pembatas, bikin orang lebih rileks dan mainin emosi, sikat aja pakai talk. Rasanya jauh lebih bebas dan sosial. Coba deh bandingkan rasanya di otak kalian. Kalau kalian dengar The Professor Spoke, wah otomatis kebayang podium, kelas yang hening, dan suasana super resmi. Tapi begitu kalimatnya we talked, tiba-tiba visual yang muncul adalah dua orang yang lagi terhubung dengan hangat dan akrab. Beda banget kan bobot psikologisnya? Biar gampang, ini dia formula pamungkasnya. Hafalin aja tabel simpel ini. Speak itu selalu jodohnya sama kemampuan bahasa, pidato resmi, dan sesuatu yang formal. Sedangkan talk itu teman sejatinya ngobrol, diskusi yang dua arah, dan suasana santai. Kalau kalian bisa nangkep konsep simpel ini, selamat. 90% kebingungan kalian udah kelar. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat bahan renungan. Selama ini, kalau lagi ngobrol pakai bahasa Inggris, kalimat kalian udah terdengar netral layaknya manusia belum sih? Atau jangan-jangan diam-diam masih kaku kayak robot penerjemah dari tahun 2009 yang baru aja belajar punya perasaan ya? Ingat ya, dengan menguasai nuansa antara speak dan talk ini, kalian nggak cuma ngebenerin grammar aja, tapi kalian lagi nyuntikin nyawa ke dalam setiap kalimat yang kalian ucapin. Teruslah berlatih dan rasakan sendiri bedanya. Terima kasih banget udah ngikutin bedah materi visual ini. Sampai jumpa!